Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami kelompok 4 dari kelas A Sastra Inggris 2019 Universitas Pajajaran akan menyampaikan materi tentang fonemik atau fonologi. Berikut pemateri yang akan disampaikan lewat video ini. Pertama, ada Endang Nurdiana, Mutiara Astri Yuniar, Sakinah Tunisa, Afifah Fadilah, Puspa Nur Maharani, Teresa Deviani Pramana, dan terakhir ada Sepia Kristiani Nainggolan. Ini adalah garis besar fonemik atau fonologi yang dibagi menjadi 7. Definisi fonetik dan fonemik, fonem alofon grafem, fonem segmental dan suprasegmental, fonotaktik hazanah fonem, proses fonologi, minimal pairs, distribusi komplementer, dan variasi bebas. Terakhir, ada transkripsi fonemik. Pada bagian proses fonologi dibagi kembali menjadi 4. Asimilasi dan disimilasi, metatesis, epentesis, dan delesi. Untuk sekarang, definisi fonetik dan fonemik atau fonologi akan dijelaskan oleh saudari Sepia. Perkenalkan, nama saya Sepia Kristiani Nainggolan. Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi atau fonem, bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk kata. Fonetik atau fonetika adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam suatu bahasa. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Berikut adalah perbedaan fonologi, fonetik, dan fonemik. Fonologi terdiri dari dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dengan kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Sementara itu, fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Objek kajian dari fonemik adalah fonem, berbeda dengan objek kajian fonetik yang mengkaji fon. Kajian fonetik mencakup klarifikasi bunyi dan pembentukan vokal, konsonan, diftong, dan klaster. Sementara kajian fonemik mencakup distribusi fonem dan variasi fonem. Orientasi utama fonetik adalah bunyi pada bahasa dan bagaimana ia tercipta. Fonetik tidak merembet ke pokok kajian lainnya. Oleh sebab itu, fonetik akan selalu dihubungkan dengan fonemik sebagai pelengkap. Fonetik adalah ilmu interdisipliner linguistik dengan fisika, anatomi, dan psikologi. Fonetik juga diartikan sebagai sistem bunyi bahasa. Sedangkan fonemik mengkaji perubahan bunyi bahasa dan pergeseran makna sebagai akibat dari perubahan bunyi. Perkenalkan, saya Mutiara Asriniar. Saya akan membahas tentang fonem, alofon, dan grafem. Dimulai dari fonem. Apa itu fonem? Berikut ini merupakan beberapa definisi fonem. Menurut Josh Daniel, fonem adalah bunyi yang terkecil dari suatu ucapan. Bunyi itu sendiri tidak mempunyai suatu pengertian, tetapi memegang peranan yang penting dalam membedakan arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Dalam kamus linguistik, Krida Laksana merumuskan bahwa yang dimaksud dengan fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Dalam bahasa Inggris misalnya, fonem P dan fonem B merupakan dua fonem yang kedua bunyi ini membedakan arti. Contoh fonemnya yaitu play and basket. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P dalam bahasa Inggris misalnya dapat mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem dilafalkan secara lepas. Bila berada di akhir kata, fonem P sudah jelas tidak bisa diucapkan secara lepas. Bibir kita akan tertutup untuk mengucapkan bunyi ini. Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Inggris memiliki dua variasi. Fonem-fonem dalam tiap bahasa dapat ditemukan dengan pasangan minimal. Namun, ada bunyi-bunyi yang secara fonetis berbeda, tetapi tidak ditemukan pasangan minimal yang membedakan arti sehingga tidak bisa disebut fonem. Secara umum, para ahli menyebutkan bahwa bunyi yang tidak memiliki fungsi pembeda dan merupakan variasi fonem disebut alofon. Berikut ini merupakan beberapa definisi alofon. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, alofon adalah varian fonem berdasarkan posisi di dalam kata. Menurut Clark dan Yalov, alofon adalah bunyi yang merupakan alternatif lain untuk menyebutkan fonem tertentu. Verhaar kemudian menyebutkan bahwa kemunculan alofon sebagai variasi dari sebuah fonem disebabkan oleh lingkungan fonem tersebut. Misalnya, pada fonem T dalam bahasa Inggris yang memiliki beberapa alofon. Seperti identitas fonem, identitas alofon juga digunakan pada satu bahasa tertentu. Alofon-alofon dari sebuah fonem punya kemiripan fonetis. Artinya, banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapan. Tentang distribusinya, mungkin bersifat komplementer, mungkin juga bersifat bebas. Yang dimaksud dengan distribusi komplementer adalah distribusi yang tempatnya tidak ditukarkan. Jika ditukarkan juga tidak menimbulkan perbedaan makna. Sementara itu, distribusi bebas adalah alofon-alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. Alofon adalah varian fonem berdasarkan posisi. Misalnya, fonem I pada kata ingkar, cita, dan tarik. Masing-masing fonem I tersebut merupakan alofon dari fonem I. Contoh lainnya adalah fonem O mempunyai alofon seperti pada kata tokoh dan toko. Selain fonem dan alofon, kita juga mengenal istilah grafem. Kalau kita berbicara tentang fonem, kita berbicara bunyi. Kalau kita berbicara tentang grafem, lebih mengarah kepada huruf. Memang benar bahwa seringkali representasi tertulis kedua konsep ini sama. Misalnya untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk. Kita tentunya menulis kata kursi dan mengucapkannya pun kursi. Maka jika dibedah dalam grafem, ada 5 satuan. Dan dari segi fonem, ada 5 satuan juga. Akan tetapi, hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu kita temukan pada semua kata dalam bahasa Inggris yang diujarkan acuan bendanya. Kata playing misalnya, mempunyai 7 grafem, yaitu P, L, A, Y, I, N, dan G. Dari segi bunyinya, perkataan yang sama itu hanya mempunyai 6 fonem, yakni P, L, A, Y, I, N, ing. Karena grafem hanya mewakili satu fonem, ing saja. Saya Teresa Deviani Pramana. Saya di sini akan menjelaskan mengenai fonem segmental dan fonem suprasegmental. Secara umum,
Bunyi bahasa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental merupakan bunyi yang dapat dibagi atas ruas atau segmen-segmen. Contohnya, saat kita mengucapkan kata bahasa, maka nomina yang dibunyikan tersebut bisa dibagi menjadi 3 kata, yaitu ba, ha, dan sa, atau bisa dibagi menjadi lebih kecil lagi, yaitu b, a, h, a, s, dan a. Bunyi segmental ada 4 macam. Yang pertama, ada konsonan. Konsonan merupakan bunyi yang terhambat oleh alat ucap. 2. Vokal. Vokal merupakan bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. 3. Diftong, atau 2 vokal yang dibaca satu bunyi. Misalnya, ai dalam kata sungai, au dalam kata kau. Dan yang terakhir, ada cluster, atau 2 konsonan yang dibaca satu bunyi. Fonem suprasegmental merupakan satuan bunyi yang berupa tekanan, nada, atau jeda yang fonemis. Fonem suprasegmental bersifat fonemis atau mengubah makna. Bunyi suprasegmental terdiri dari intonasi atau jeda, tempo, tekanan, nada, dan irama. Kedua, ada ekspresi atau mimik atau gestur. 3. Kinesik atau gerakan organ tubuh seperti mata, tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Dalam bahasa tulis, ditandai dengan koma, titik, tanda seru, tanda tanya, atau tanda baca lainnya. Contohnya, ibu menjahit kain. Robek. Jeda sebelum kata robek, ini bisa bermaknakan ibu yang robek. 2. Ibu menjahit kain robek. Jeda sebelum kata kain robek, ini bermaknakan yang robek adalah kain. 3. Ibu menjahit kain robek. Jeda sebelum kata menjahit kain robek, ini bermaknakan yang sobek adalah kain yang ibu jahit. Nama saya Endang Nurdiana. Di sini saya akan menjelaskan materi fonotaktik dan hazanah fonem. Fonotaktik. Fonotaktik ialah cabang fonologi yang berkenaan dengan gabungan fonem yang dibenarkan dalam sebuah bahasa. Kaidah fonotaktik merupakan kaidah-kaidah yang mengatur urutan atau hubungan antara fonem-fonem suatu bahasa. Dalam fonotaktik pun memiliki pola. Pola fonotaktik ialah kaidah pergeseran bunyi dalam pelafalan kata, baik kata dasar atau kata turunan akibat pengaruh bunyi yang ada di lingkungannya. Pergeseran inilah yang menimbulkan variasi bunyi dari satu fonem yang sama. Selanjutnya, batasan fonotaktik. Fonotaktik memiliki 2 batasan, yaitu urutan bunyi dan struktur suku kata. Tiap bahasa mempunyai ciri khas dalam fonotaktik, yakni dalam rangkai fonem untuk membentuk satuan fonologis yang lebih besar. Misalnya, suku kata. Bahasa Inggris mempunyai pola suku kata maksimal yang diizinkan ialah C, V, C. Dengan C yang berada dalam kurung tersebut merupakan singkatan dari konsonan, yang keberadaannya bersifat opsional. Selanjutnya, kita akan bahas lebih rinci mengenai suku kata. Kata dibuat dari beberapa suku kata. Suku kata terdiri dari 3 hal yang berbeda, yaitu onset, nukleus, dan koda. Sebagian besar konsonan terletak pada onset dan koda, dan vokal selalu terletak pada nukleus. Keberadaan onset dan koda ini sifatnya opsional. Pada onset, fonem apapun bebas ditambahkan. Sedangkan pada koda ada beberapa fonem yang tidak boleh ditambahkan. Dan pada nukleus yang diizinkan adalah fonem vowel dan diftong. Kita mengambil 2 contoh, yaitu kata mine dan craft. Dalam kata mine, onsetnya ialah huruf M, nukleusnya ialah huruf I, dan kodanya adalah huruf NE. Sedangkan pada kata craft, onsetnya ialah huruf C dan R, nukleusnya ialah huruf A, dan kodanya adalah huruf FT.
Terlihat jelas bahwa pada onset dan koda terdapat pada konsonan, dan nukleus adalah huruf vokal. Kedua kata tersebut jika digabungkan akan membentuk kata Minecraft. Minecraft. Hazana fonem. Hazana fonem adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Berapa jumlah fonem yang memiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki bahasa lain. Hazana fonem ini merupakan dasar pokok tentang dasar-dasar fonemik. Oleh ahli bahasa, fonem dipilah menjadi dua kelompok, yaitu vokal dan konsonan. Kualitas vokal ditentukan oleh 1. Tinggi rendahnya posisi lidah, yang kedua, bagian lidah yang dinaik turunkan, dan yang ketiga, bentuk bibir. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah pada saat mengucapkan vokal, vokal dipilah menjadi vokal tinggi, vokal sedang, dan vokal rendah. Vokal tinggi contohnya ada huruf I dan U, vokal sedang ada huruf E dan O, vokal rendah ada huruf A. Berdasarkan bagian lidah yang dinaik turunkan, vokal dibedakan menjadi vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Contoh vokal depan ada huruf I dan E, vokal tengah ada huruf E dan A, vokal belakang ada huruf U dan O. Berdasarkan bulat tidaknya bentuk bibir pada waktu melafalkan vokal, vokal dipilah menjadi vokal bundar dan vokal tan bundar. Selanjutnya mengenai konsonan. Jikalau vokal dihasilkan dengan membebaskan udara yang keluar dari paru-paru, konsonan justru sebaliknya. Konsonan dihasilkan dengan menghambat udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan biasanya dipilah berdasarkan 1. Ikut tidaknya pita suara bergetar. Kedua, alat ucap atau artikulator. Dan yang ketiga, cara mengucapkannya atau artikulasi. Perhatikan tabel berikut. Konsonan berdasarkan artikulasinya ada beberapa jenis. Konsonan stops, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menghambat arus udara sama sekali di tempat artikulasi tertentu secara tiba-tiba. Selanjutnya konsonan afrikat. Dihasilkan seperti bunyi hambat, hanya diletupkan secara bertahap. Selanjutnya konsonan frikatif. Dihasilkan oleh udara tadi yang dilepaskan melalui celah tempat udara dihembuskan. Konsonan nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, tetapi membuka jalan agar melalui rongga hidung. Konsonan lateral dihasilkan dengan menutup arus udara pada titik artikulasi, tetapi udara keluar melalui sisi atau samping lidah. Dan yang terakhir adalah konsonan semivokal, di mana bunyi semivokal sebenarnya termasuk bunyi konsonan, tetapi kualitasnya dibangun oleh mulut dan bibir. Selanjutnya, konsonan berdasarkan titik artikulasinya. Bunyi dibedakan menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis tersebut ialah bilabial, labodental, dental, alveolar, palatal, alveopalatal, velar, dan glotal. Bilabial, bunyi bilabial dihasilkan bila bibir atas dan bibir bawah berdekatan. Seperti huruf B, P, dan M. Selanjutnya adalah bunyi labiodental yang dihasilkan apabila bibir bawah bersentuhan dengan ujung gigi atas. Seperti huruf V dan F. Selanjutnya adalah bunyi dental yang dibentuk dengan ujung lidah menyentuh atau mendekati gigi atas, seperti huruf D dan THE. D dan THE. Selanjutnya adalah bunyi alveolar, di mana bunyi ini dibentuk dengan ujung lidah atau daun lidah menyentuh atau mendekati gusi, seperti huruf D, T, Z, S, N, L. Bunyi palatal.
Bunyi palatal merupakan bunyi yang dihasilkan saat depan lidah menyentuh atau mendekati langit-langit keras. Seperti kata j, c, c, dan y. Selanjutnya alveopalatal ada huruf Z, S, dan R. Selanjutnya bunyi velar dibuat dengan menempelkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit lunak atau disebut velum. Seperti huruf G, K, X, N, W. Dan yang terakhir adalah bunyi glotal. Bunyi glotal ini terjadi karena pita suara dirapatkan sehingga arus udara dari paru-paru tertahan. Bunyi ini juga sering disebut sebagai bunyi hamzah dan dilambangkan dengan tanda tanya. Dan salah satu contohnya adalah bunyi H. Selanjutnya adalah konsonan artikulasi stops. Berdasarkan artikulator bersuara ada bunyi B, D, G, dan tidak bersuara ada huruf P, T, K. Afrikat bersuara ada huruf J, dan tidak bersuara ada bunyi C. Bersuara J dan tidak bersuara C. Frikatif bersuara menghasilkan bunyi V, D, Z, Z. Dan tidak bersuara ada huruf F, T, S, C, S, X, H. Nasal bersuara ada huruf M, N, N. Latelar bersuara ada huruf L. Dan semivokal bersuara ada huruf Y, R, dan W. Nama saya Sakinah Tunisa. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang proses fonologi atau phonological process. Nate mendefinisikan proses fonologi sebagai sebuah proses perubahan bunyi bahasa yang terjadi ketika seseorang berbicara. Proses ini terjadi karena adanya penyesuaian alat ucap terhadap bunyi yang akan dihasilkan oleh alat ucap tersebut. Proses fonologi ini terjadi di setiap bahasa yang ada di dunia. Dan karena setiap bahasa di dunia juga memiliki keistimewaan sistem bunyi yang berbeda-beda, maka proses fonologis yang terjadi pada setiap bahasa juga berbeda-beda. Bahasa yang satu akan memiliki proses fonologis yang berbeda dengan bahasa yang lainnya. Noam Chomsky mengemukakan gagasan baru dalam ilmu bahasa, yaitu teori generatif. Pada awalnya, teori generatif ini mengkaji bahasa pada tataran tata bahasa. Pada perkembangannya, teori ini dapat diaplikasikan pada tataran fonologis yang kemudian disebut dengan fonologi generatif. Fonologi generatif ini pertama kali muncul di Amerika dan Maurice Hale adalah orang pertama yang menerapkan prinsip-prinsip generatif dalam bidang fonologi. Berdasarkan teori generatif, yang dibahas dalam fonologi generatif antara lain sistem aturan yang berhubungan dengan suara dan makna, representasi fonetik suatu bahasa, proses terjadinya perubahan bunyi dan asumsi yang mendasari perubahan bunyi. Beberapa bentuk proses fonologi antara lain adalah asimilasi, disimilasi, metatesis, epentesis, dan delesi. Proses fonologi yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari satu fonem menjadi fonem yang lain sebagai akibat dari peletakan morfem-morfem bersamaan. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi sebagai akibat adanya lingkungan yang hampir sama. Asimilasi yang mengubah fonem menjadi fonem tertentu disebut dengan asimilasi fonemis. Sedangkan asimilasi yang tidak mengubah status fonem bunyi yang dipengaruhi disebut dengan asimilasi fonetis. Berikut adalah penggolongan dari asimilasi. Penggolongan asimilasi berdasarkan tempat fonem yang diasimilasikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu asimilasi progresif, selanjutnya asimilasi regresif, dan yang terakhir yaitu asimilasi resiprokal. Asimilasi progresif yaitu proses berpengaruhnya bunyi pada bunyi sesudahnya. Sebagai contoh, kata top dengan bunyi teh dihasilkan gigi atas dan gigi bawah serta ujung lidah. Namun, setelah mendapat bunyi s
yang dihasilkan oleh tengah lidah dan langit-langit keras pada stop, kata tersebut diucapkan stop. Dengan bunyi teh juga dihasilkan oleh tengah lidah dan langit-langit keras. Hal ini menandakan bahwa teh pada stop diasimilasikan artikulasinya dengan s yang mendahuluinya. Untuk asimilasi regresif yaitu proses berpengaruhnya sebuah bunyi pada bunyi sebelumnya. Sebagai contoh, kata impossible diucapkan impossible berasal dari prefix in dan kata dasar possible. Bunyi konsonan n mengalami peleburan menjadi karena dipengaruhi oleh p pada kata possible. Ini terjadi karena p merupakan konsonan bilabial, maka n pun melebur bersamanya menjadi yang merupakan konsonan bilabial. Hal ini menerangkan bahwa n diasimilasikan dengan p yang merupakan bunyi setelahnya. Asimilasi resiprokal yaitu proses perubahan bunyi yang terjadi pada kedua bunyi yang saling mempengaruhi. Sebagai contoh, dalam bahasa Batak Toba, kata bereng dan hamu apabila digabungkan maka bunyi eng pada bereng dan heh pada hamu, keduanya berubah menjadi keh, sehingga gabungan kata bereng hamu diucapkan berekamu. Penggolongan asimilasi yang selanjutnya yaitu berdasarkan dari sifat asimilasi itu sendiri, yaitu asimilasi total dan asimilasi parsial. Asimilasi total yaitu penyamaan fonem yang diasimilasikan benar-benar serupa. Sebagai contoh, kata dalam bahasa Inggris immoral berasal dari proses asimilasi in dan moral. Asimilasi parsial, kedua fonem yang disamakan itu tidak persis, melainkan hanya sejenis secara artikulatoris. Sebagai contoh, kata dalam bahasa Inggris impossible berasal dari proses asimilasi in dan possible, yang mana n berubah menjadi karena dan p merupakan bunyi bilabial. Penggolongan asimilasi yang selanjutnya yaitu berdasarkan ciri vokal dan konsonan. Untuk penggolongan yang ini dibagi menjadi 4 ya. Saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama yaitu konsonan berasimilasi dengan ciri-ciri vokal. Sebagai contoh, kata dalam bahasa Indonesia Sabtu lazim diucapkan Sabtu. Terlihat pada bunyi b berubah menjadi t karena dipengaruhi oleh bunyi t, sehingga bunyi b adalah bunyi yang plosif bersuara, sedangkan bunyi t adalah bunyi plosif tak bersuara. Oleh karena itu bunyi b yang bersuara itu karena pengaruh t yang tak bersuara berubah menjadi p yang tak bersuara. Selanjutnya, vokal berasimilasi dengan ciri-ciri konsonan. Hal ini cukup lazim kita temui pada kasus konsonan nasal. Sebagai contoh, kata dalam bahasa Inggris cat berasimilasi ketika disisipi bunyi n menjadi can. Konsonan berasimilasi dengan ciri-ciri konsonan. Hal ini biasanya ditemui dalam kasus konsonan yang bersesuaian dalam penyuaraan. Akhiran untuk bentuk jamak bentuk orang ketiga tunggal, dan bentuk past tense bersesuaian dalam penyuaraan dengan konsonan sebelumnya. Contoh pada kata cups dan cubs. Selanjutnya yaitu vokal berasimilasi dengan ciri-ciri vokal. Vokal sebuah silabel menjadi serupa dengan vokal silabel lain. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris bentuk jamak tak beraturan seperti foot, yang dalam bentuk jamak yaitu feet. Proses fonologi yang selanjutnya yaitu disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tak sama atau berbeda. Hal ini dimaksudkan demi kepentingan kelancaran dalam pengucapan. Berdasarkan waktunya, disimilasi dibedakan menjadi disimilasi sinkronis dan disimilasi diakronis. Disimilasi sinkronis yaitu disimilasi yang terjadi dalam satu kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, kata dalam bahasa Indonesia belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar yang apabila tidak mengalami perubahan menjadi berajar. Tetapi karena ada dua bunyi R di sana, maka R yang pertama disimilasikan menjadi L sehingga menjadi belajar. Disimilasi diakronis yaitu disimilasi yang terjadi dalam dua kurun waktu perkembangan. Sebagai contoh, kata sarjana
berasal dari bahasa Sanskerta sajana. Perubahan itu terjadi karena adanya bunyi J ganda, maka bunyi J yang pertama diubah menjadi bunyi R. Proses fonologi yang selanjutnya yaitu metatesis. Metatesis adalah sebuah proses perubahan bunyi yang ditandai dengan pertukaran tempat pada beberapa bunyi di dalam kata. Kasus yang banyak dijumpai pada masa pemerolehan bahasa pertama pada anak. Contoh kasus metatesis terdapat pada pengucapan kata nuclear yang menjadi nuclear dan prescriptions yang menjadi prescriptions. Pada kasus lain disebabkan oleh evolusi dari bahasa Inggris itu sendiri. Sebagai contoh pada kata bahasa Inggris kuno bored yang mengalami metatesis bright yang menjadi kata dalam bahasa Inggris modern bright. Proses fonologi yang selanjutnya yaitu epentesis. Epentesis adalah penyisipan bunyi atau huruf ke dalam kata, terutama kata pinjaman untuk memfasilitasi pelafalan atau untuk menyesuaikan dengan pola fonologis bahasa peminjam. Gejala epentesis ini dapat berupa perubahan yang disebabkan oleh penambahan konsonan di antara dua konsonan dan di antara konsonan dan vokal serta penambahan vokal di tengah kata untuk memisah dua konsonan. Jenis-jenis epentesis yaitu prostesis, anaptiksis, ekskresens, dan paragogi. Prostesis adalah bagian dari epentesis di mana bunyi disisipkan di awal kata, contohnya pada kata far yang menjadi afar. Anaptiksis adalah perubahan berupa penyisipan ekstra vokal di antara dua konsonan. Contoh pada kata bahasa Jepang dorama yang merupakan saduran dari bahasa Inggris drama. Selanjutnya yaitu ekskresens. Perubahan ini mengacu pada penyisipan konsonan di antara dua konsonan. Contoh pada kata bahasa Inggris chimney yang dibaca chimney. Selanjutnya yaitu paragoge. Perubahan jenis ini berupa penambahan bunyi, biasanya vokal, di akhir kata. Contoh pada kata dalam bahasa Finlandia raki yang merupakan saduran dari bahasa Inggris rak. Dan proses fonologi yang terakhir yaitu delesi. Delesi merupakan kebalikan dari epentesis, perubahan yang mengacu pada dihapusnya atau hilangnya suatu bunyi kata. Jenis-jenis delesi yaitu sinkop, apokop, dan afaeresis. Sinkop merupakan hilangnya vokal di dalam kata, bukan di awal atau di akhir ya. Selain pada vokal, penghapusan konsonan juga terjadi pada perubahan ini. Contoh pada kata bahasa Inggris whispering dan leveled. Apokop. Apokop mengacu pada hilangnya bunyi, biasanya vokal di akhir kata. Contoh pada kata stika yang berubah menjadi stick. Yang terakhir yaitu afaeresis. Afaeresis mengacu pada perubahan yang menghilangkan bunyi awal, biasanya vokal pada kata. Contoh pada kata episkopal yang menjadi piskopal. Nama saya Afifah Fadilah. Saya akan menjelaskan materi tentang minimal pairs, complementary distribution, dan free variation. James McGilvray mengatakan bahwa minimal pairs merupakan pasangan kata yang berlainan dalam satu fonem. Hal tersebut sering digunakan untuk menunjukkan dan membentuk dua atau lebih bunyi yang bersifat kontras dalam bahasa. Terdapat 3 contoh bunyi minimal pairs, yaitu R dengan L, S dengan S, dan F dengan V. Misalnya bunyi R dan L, terdapat kata grammar, glamour, dan royal, loyal. Lalu ada bunyi S dan S, terdapat kata sick, sick, dan mouse, mouse. Terakhir ada bunyi F dan V yang terdapat kata fast, vast, dan vendor, vendor. Koneksi dan padanan kata.
Yavas mengatakan bahwa salah satu cara untuk membentuk minimal pairs yaitu mencantumkan kedua bunyi yang berkaitan lalu memasukkannya dalam kata yang sama dengan ketentuan posisi kata dan konteks sekitar. Contohnya ada kata jail, yell. Kedua kata tersebut menunjukkan antara the dan j yang terletak di awal kata. Contoh lainnya yang serupa yaitu budge, buzz, yang menunjukkan antara the dan z yang terletak di akhir kata. Kedua contoh ini membuktikan bahwa pembentukan minimal pairs memiliki ejaan yang berbeda. Distribusi komplementer atau complementary distribution. Crystal mengatakan bahwa ini merupakan hubungan antara berbagai fonem yang berlangsung juga saling melengkapi dalam kemunculannya di dalam kata yang tidak dapat ditukarkan. Contohnya yaitu tap, step, dan bat. Huruf konsonan pada tap diikuti oleh suara vokal dan berada di awal kata. Konsonan dalam kata step didahulukan dengan huruf S. Konsonan pada kata bat terletak di akhir kata. Variasi bebas atau disebut juga dengan free variation jika dua bunyi muncul dalam satu kata tanpa membentuk perbedaan semantik di antara dua kata. Fonem-fonem tersebut merupakan fonem yang sama apabila makna dalam satu kata tidak berubah. Contohnya yaitu pasta. Bisa dilafalkan dengan pasta atau pasta. Kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama walau dengan pelafalannya yang berbeda. Contoh lainnya yaitu economic. Bisa dilafalkan dengan economic atau economic. Kedua contoh tersebut membuktikan bahwa variasi bebas memiliki pengucapan yang berbeda namun dengan syarat tidak boleh mengubah makna dalam suatu kata. Saya Puspa Nur Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transkripsi fonemik. Transkripsi fonemik adalah jenis transkripsi fonetik yang paling umum, digunakan dalam banyak kamus bahasa Inggris. Transkripsi fonemik menggunakan serangkaian simbol terbatas untuk menangkap kontras suara yang bermakna dari suatu bahasa. Bagaimana cara kerja transkripsi fonemik? Misalkan kita memiliki dua suara bahasa Inggris yang berbeda. Haruskah kita memberi mereka simbol terpisah dalam transkripsi? Dalam transkripsi fonemik, jawabannya adalah ya. Hanya jika ada kata bahasa Inggris, di mana mengatakan satu bunyi, bukannya yang lain mengubah artinya. Sebagai contoh, mengatakan the dan bukannya the dalam kata taruhan mengubah artinya. Oleh karena itu, menggunakan simbol terpisah untuk the dan the dalam transkripsi fonemis. Dengan kata lain, kita mengatakan bahwa the dan the adalah dua fonem yang terpisah. Misalnya, cat dan ted. Bunyi pertama dalam kata-kata ini biasanya disedot. Tetapi karena bahasa Inggris tidak mengontraskan plosive yang disedot dengan aspirasi dan tidak secara fonemis, perbedaannya tidak dijelaskan dalam transkripsi fonemik. Simbol untuk transkripsi fonemik. Sistem simbol yang paling banyak diterima adalah International Phonetic Alphabet (IPA). Alfabet ini digunakan untuk mewakili fonem dan alopon dalam praktik normal meskipun didefinisikan dalam istilah bunyi ujaran aktual. Ketika ahli bahasa mengembangkan deskripsi fonemik dari suatu bahasa atau dialek, mereka paling sering memilih alopon yang paling umum atau tersebar luas dari masing-masing fonem sebagai alopon khas dari fonem itu dan menggunakan simbol fonetisnya untuk mewakili fonem secara keseluruhan. Ketika simbol digunakan untuk mewakili suara yang sebenarnya atau alofon, simbol tersebut memiliki arti yang sama sekali berbeda dengan simbol yang sama ketika digunakan untuk mewakili fonem. Untuk alasan ini, selalu menyertakan transkripsi di antara garis miring ketika menunjukkan fonem dan di antara kurung siku ketika menunjukkan suara yang sebenarnya dihasilkan. Selanjutnya, sistem A.C. Gibson. Sistem populer transkripsi fonemis diciptakan oleh A.C. Gibson. Editor edisi ke-13 English Pronouncing Dictionary diterbitkan pada tahun 1967. Hal ini digunakan biasanya dengan perubahan kecil tertentu di hampir semua kamus yang diterbitkan di Inggris.
Sistem Gimson menggunakan simbol-simbol dari International Phonetic Alphabet (IPA) untuk mewakili fonem. Tentu saja, beberapa fonem dapat diucapkan dengan banyak cara, dan karenanya dapat ditulis dengan banyak simbol IPA. Misalnya fonem T dapat diucapkan seperti suara T biasa, atau seperti suara pelap T. Dalam kasus seperti itu, A.C. Gimson hanya memilih salah satu simbol IPA yang mungkin dengan fonem T diwakili oleh simbol T. Selanjutnya, penekanan kata. Penekanan utama dalam kata-kata polisilabik atau kata-kata lebih dari satu suku kata. Salah satu suku kata selalu memiliki tingkat keunggulan yang lebih besar daripada suku kata lainnya. Suku kata yang paling terkenal dikenal sebagai suku kata tertekan utama, atau suku kata yang membawa tekanan primer. Suku kata stres utama dapat ditandai dengan menempatkan diakritik. Dalam kata-kata bersuku kata satu, kata-kata dari satu suku kata, hasilnya tidak ambigu. Suku kata, yaitu kata, memiliki tekanan utama. Misalnya, hit, look, greet, dan tidak perlu ditandai. Selanjutnya, penekanan sekunder. Banyak kata memiliki dua tekanan, satu primer dan satu sekunder. Tegangan sekunder dapat ditandai dengan menempatkan diakritik sebelum suku kata yang memiliki tekanan sekunder. Kata-kata yang memiliki tekanan sekunder seringkali secara morfologis terkait dengan bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Stres sekunder sebagian besar mendahului stres primer setidaknya satu suku kata. Biasanya mengintervensi antara tekanan sekunder dan primer. Senyawa. Senyawa adalah kata yang terdiri dari dua kata yang terpisah, misalnya roadblock, sunglasses, loudspeaker, dan lain-lain. Hal tersebut memiliki dua tekanan. Salah satunya primer, sekunder lainnya. Stres sekunder dapat mendahului atau mengikuti stres primer dan tidak perlu ada suku kata intervensi. Suku kata yang tidak direduksi. Ada beberapa kata di mana stres sekunder dapat mengikuti stres primer. Dalam kasus seperti itu adalah konvensional untuk merujuk pada suku kata tekanan sekunder sebagai suku kata yang tidak tereduksi. Diakritik yang sama dapat digunakan untuk menunjukkan suku kata yang tidak dikurangi. Dalam beberapa kasus, kemunculan suku kata yang tidak direduksi dapat diprediksi. Misalnya kata-kata yang berakhiran at, is. Suku kata tanpa tekanan. Dalam hampir semua kasus, suku kata selain suku kata tekanan primer, tekanan sekunder, atau tak tereduksi tidak bertekanan, umumnya dalam bahasa Inggris. Sebagian besar vokal suku kata tanpa tekanan dapat ditranskripsikan sebagai schwa. Ada juga beberapa kasus ketika vokal tanpa tekanan memiliki kualitas selain schwa. Tidak mungkin untuk membuat daftar semuanya, tetapi beberapa di antaranya termasuk kata-kata yang berakhir dengan is, ik, ism, dan ing. Transkripsi fonetik luas. Transkripsi bicara fonetik yang luas tidak berusaha untuk mencatat variasi istimewa dalam variasi pengucapan yang terjadi dalam ucapan normal, juga tidak berusaha untuk mencatat variasi yang besar yang terjadi di antara para penutur bahasa atau dialek. Tujuan dari transkripsi luas adalah untuk merekam fonem-fonem yang digunakan oleh seorang pembicara, alih-alih varian lisan yang diucapkan dari fonem-fonem yang dihasilkan ketika seseorang pembicara mengucapkan suatu kata. Secara tegas, transkripsi fonetik luas mengklasifikasikan suara ucapan ke dalam kelas besar suara yang benar-benar diucapkan, dan transkripsi fonemik mengklasifikasikan suara ucapan dalam hal fonem yang ingin disampaikan oleh pembicara. Namun dalam praktiknya, istilah transkripsi fonetik luas dan fonemik sering digunakan secara bergantian dan berarti transkripsi fonem. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Stay safe.